Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Nadia Fitri Aulia dari kelas manajemen 2021. Di sini saya akan mempresentasikan pelajaran bahasa Indonesia dengan tema jenis-jenis paragraf dan pengembangannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Disimak ya teman-teman. Paragraf. Paragraf adalah gabungan beberapa kalimat yang saling berhubungan dan menghasilkan suatu tema tertentu. Umumnya, paragraf terdiri dari 4 hingga 10 kalimat, tergantung pengembangan gagasan yang diinginkan penulisnya. Unsur-unsur paragraf. Unsur paragraf merupakan unsur-unsur pembangunan di dalam paragraf. Unsur pembangunan paragraf berfungsi membentuk kalimat agar menjadi paragraf yang baik. Berikut unsur-unsur paragraf yang perlu diketahui. 1. Topik atau gagasan utama. Kamu tahu nggak? Unsur ini adalah fokus atau jantung dari sebuah paragraf. Topik atau gagasan utama merupakan ide utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Intinya, gagasan utama layaknya jiwa-jiwa yang menghidupkan sebuah paragraf agar menarik di mata pembaca. 2. Kalimat utama. Kalimat utama berisi gagasan utama yang diletakkan secara tersurat pada awal atau akhir paragraf. Namun, kalimat utama dapat ditemukan pada awal dan akhir paragraf. Kalimat utama bersifat umum dan akan dikembangkan oleh kalimat-kalimat pendukung lainnya. 3. Kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Selanjutnya, kalimat penjelas atau pendukung seperti yang disebutkan di atas. Kalimat pendukung berfungsi untuk mengembangkan dan memperkuat gagasan yang disampaikan pada kalimat utama. Kalimat penjelas biasanya berupa data pelengkap seperti opini, fakta, atau data yang valid. 4. Konjungsi adalah kata sambung atau kata penghubung. Konjungsi dalam bahasa Indonesia ada 2 jenis, yaitu konjungsi intrakalimat atau konjungsi antar kalimat. Konjungsi intrakalimat adalah kata sambung yang berfungsi menghubungkan kata dengan kata, frase dengan frasa, serta klausa dengan klausa dalam satu kalimat, misalnya dan, sehingga, agar, sebelum, dan lain-lainnya. Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya. 1. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif, gagasan utama terdapat pada kalimat yang berada pada awal paragraf. Paragraf jenis ini menjabarkan dari hal yang umum ke hal yang spesifik atau khusus. Oleh karena itu, paragraf ini disebut juga dengan paragraf umum khusus. Contohnya, semua orang sudah tahu penyebab banjir di Jakarta. Penyebab antara lain membuang sampah sembarangan, menebang hutan secara berlebihan, dan buruknya saluran pengairan. 2. Paragraf induktif. Pada paragraf induktif, kalimat utama berada pada akhir paragraf. Paragraf ini menjelaskan dari hal yang bersifat khusus ke yang umum. Contohnya, masyarakat memiliki kebiasaan membuang sampah sembarangan. Ditambah lagi dengan penebangan hutan secara berlebihan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Belum lagi masih buruknya saluran dan pengawasan pengairan. Semua ini merupakan penyebab banjir di Jakarta yang sudah diketahui oleh semua orang. 3. Paragraf campuran atau deduktif indukatif. Pada paragraf campuran, kalimat utama berada pada awal dan akhir paragraf. Paragraf ini menjelaskan hal yang umum ke hal yang khusus, kemudian ditegaskan kembali pada hal yang umum atau luas. Contohnya, banjir di Jakarta disebabkan beberapa hal. Hal-hal tersebut seperti membuang sampah sembarangan, penebangan hutan secara berlebihan, dan buruknya saluran pengairan. Semua itu merupakan penyebab banjir yang sudah umum dan diketahui oleh semua orang.
Paragraf interaktif. Paragraf interaktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di tengah paragraf. Kalimat-kalimat yang berada di awal paragraf seolah-olah merupakan pengantar untuk menuju puncak. Hal yang dianggap puncak di sini adalah kalimat utamanya. Sesudah sampai pada bagian puncak, penulis masih menambahkan kalimat-kalimat penjelas lagi. Itulah keunikan paragraf interaktif. Karena keunikannya itu, paragraf interaktif jarang ada. Contoh, etos kerja masyarakat Jepang sangat tinggi. Mereka juga sangat disiplin. Masalah disiplin di sini sudah sangat mendarah daging bagi mereka. Di mana-mana, baik di rumah, di jalan, di tempat umum maupun di kantor, semuanya sangat disiplin. Masyarakat Jepang memang layak diteladani. Mereka rajin membaca untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Di mana saja, asal ada kesempatan mereka membaca. Bagi mereka, membaca tidak harus di ruang baca. Mereka melakukannya di dalam gerbong kereta yang sedang melaju di stasiun dan bahkan sambil berdiri antri beli tiket. Lima, paragraf tanpa kalimat topik. Tidak semua paragraf memiliki kalimat topik, tetapi tidak berarti bahwa paragraf ini tidak mempunyai pokok pikiran. Penulis menempatkan pokok pikiran dalam seluruh kalimat. Untuk menemukan gagasan utamanya, pembaca harus mengambil kesimpulan dari seluruh kalimat yang ada. Paragraf tanpa kalimat utama biasanya digunakan dalam cerita atau lukisan. Contoh cerita, begitu upacara pengibaran bendera selesai, rakyat dan pemuda Magelang berduyun-duyun meninggalkan puncak Gunung Tidur. Mereka menuruni lereng gunung bagian barat dengan rasa bangga sebagai bangsa merdeka. Namun tiba-tiba terdengar letusan senjata api dari balik gunung sebelah utara. Bukan satu dua letusan, melainkan berondongan peluru tajam yang mengancam jiwa mereka. Rupanya, pengibaran bendera merah putih di puncak Gunung Tidar terlihat jelas dari markas tentara Jepang yang berada tidak jauh dari gunung. Tentara Jepang ingin menurunkan bendera merah putih dan mengibarkan benderanya di puncak Gunung Tidar. Dalam keadaan kacau, tiba-tiba datang dua orang tentara Jepang ngotot ingin mengibarkan benderanya. Para pemuda menghadapi dengan tegas sehingga kedua tentara Jepang itu lari terbirit-birit kembali menuju markasnya. Jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuan atau isinya. 1. Paragraf deskripsi, menggambarkan suatu peristiwa atau sesuatu dengan tujuan pembaca merasakan hal yang sama dengan yang dirasakan penulis. 2. Paragraf narasi, menceritakan suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu dan tempat yang jelas. 3. Paragraf argumentasi, berisi gagasan atau pendapat yang dilengkapi bukti-bukti dengan tujuan mempengaruhi atau meyakinkan pembaca akan suatu hal. 4. Paragraf persuasi, paragraf yang disampaikan dengan ringkas dan menarik dengan tujuan pembaca dapat terhanyut dan terpengaruh dengan isinya. 5. Paragraf eksposisi, memaparkan atau menerangkan suatu pokok masalah dengan tujuan pembaca mendapat pengetahuan atau informasi yang sejelas-jelasnya. Jenis-jenis paragraf berdasarkan pola pengembangannya. 1. Paragraf definisi. Pengembangan paragraf ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi atau mengemukakan secara detail ciri-ciri sesuatu atau sebuah topik. 2. Paragraf sebab akibat. Pengembangan paragraf ini dipakai untuk menerangkan suatu kejadian baik dari segi penyebab maupun dari segi akibat. Sebab akibat ide pokok dari paragraf ini, sedangkan akibat menjadi ide penjelas. 3.
3. Paragraf perbandingan. Pengembangan paragraf ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi atau mengemukakan persamaan atau perbedaan antara dua hal. Biasanya menggunakan ungkapan seperti serupa dengan, seperti halnya, demikian juga, sama dengan, dan lain sebagainya. 4. Paragraf pertentangan. Pengembangan paragraf ini dilakukan dengan mengungkapkan suatu hal atau pendapat kemudian dipertentangkan dengan hal atau pendapat lain. Dasar pertentangan ini adalah ide pokok paragraf. 5. Paragraf contoh. Pengembangan paragraf ini dilakukan dengan mengemukakan suatu ide pokok kemudian diberi contoh sebagai argumen dan ide penjelas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.